Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada ibu-ibu yang lebih banyak ya, dan bapak-bapak dari sekalian rahimakumullah. Nabil khusus ini ada Pak Dharma dan Pak Joni dan yang lain. Bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Barangkali agak rintik-rintik, tapi Allah menggerakkan kaki kita sehingga sampai berada di tempat ini, insya Allah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, jadi semuanya sehat ya. Semuanya dalam keadaan semangat. Ya. Pada kesempatan malam hari ini saya diminta oleh Mas Dharma ini untuk silaturahim ke sini untuk memberikan ya semacam apa ya, bukan tausiah tapi dalam rangka tawasobil haq tawasobil sober. Oleh karena memang kita sama manusia itu kata Al-Quran kalau sesama mukmin itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraanmu itu. Memperbaiki persaudaraan itu banyak wahananya, banyak caranya, tapi salah satu diantaranya adalah dalam bentuk saling mengingatkan kepada yang benar, saling bertausiah, mengingatkan kepada kesabaran. Iya, Ibu dan Bapak sekalian, tadi kita mendengarkan hadis itu ya semua hadis bagus ya, tapi ini mengingatkan kepada kita. Hadis yang kedua tadi maupun yang pertama, ternyata manusia di sisi Allah itu, Allah tidak melihat menurut Nabi tadinya akan kayanya seseorang, akan jabatan seseorang, kira-kira gitu ya, akan pinternya seseorang, ya, akan gagahnya seseorang. Bahkan dikatakan tadi ada dua sosok yang Nabi tanyakan kepada sahabatnya itu. Yang satu hebat, kaya, pokoknya kalau ngomong digugu gitu ya. Kalau perintah akan dilaksanakan kira-kira gitu. Kalau lewat akan dihormati karena dia orang yang hebat. Yang satu lagi adalah orang yang biasa saja, bahkan kurang dari biasa. Orang nggak punya jabatan kira-kira gitu ya, bajunya nggak mentereng, tapi ya cukup saja dia. Kalau berjalan juga apa istilahnya tawadhu dan sebagainya ya, sehingga dikatakan kalau orang itu katanya kalau berbicara nggak ada banyak yang percaya ya, apalagi memerintahkan sesuatu nggak ada yang mau karena melihat sosok orang. Tapi Nabi mengatakan yang bagus adalah tipe yang kedua tadi. Sekalipun di hadapan manusia itu kayaknya remeh gitu ya, kayaknya remeh ya. Kayaknya itu menjadi pengetahuan bagi kita sekalian, ibu-ibu dan bapak sekalian, bahwa Allah itu kalau dalam satu ayat itu Allah tidak melihat kepada jasadmu, bagusnya tubuhmu katanya, tapi Allah itu melihat kepada takwa dan akhlakmu.
Ya, oleh karena itu sekalipun kita diciptakan Allah itu dalam bentuk yang bermacam-macam, ada yang gede dhuwur, ada yang enggak, kira-kira gitu ya. Ada yang cantik, ada yang cantik sekali, ada yang biasa saja gitu ya. Ya itu di mata manusia begitu, tapi di Allah bukan itu yang dinilai. Hai, bagaimana perilaku, bagaimana akhlak orang itu. Nah, buat kita, Bapak Ibu sekalian, yang kita ini berkecimpung dalam dunia usaha, kita katakanlah berdagang, kita bergerak dalam bidang ekonomi, kita bergaul dengan banyak orang. Tentu Allah akan melihat siapa sih yang bagus di antara komunitas ini. Yang terbagus siapa? Oh, yang bagus dagangannya yang omsetnya tinggi. Oh enggak. Bukan itu yang Allah lihat bagusnya itu. Tapi tentu kalau dalam hal itu adalah Allah akan menilai bagusnya itu bagaimana seorang yang berusaha dalam bidang ekonomi itu, bagaimana dia interaksinya kepada orang lain, kejujurannya, kira-kira gitu ya. Ya jujur lah gitu. Jujur itu kemudian banyak terjemahnya kalau kita di dalam berdagang itu, kita dalam jual beli itu. Orang ngapusi, ya orang ngapusi itu pokoknya banyak ya. Ya apa dibilang apa? Kira-kira gitu lah. Kemudian kalau itu timbangan ya timbangannya ya pas gitu. Ya, jadi jujur dan tidak goror itu ya, kemudian ya ada sesuatu yang tidak pasti. Itu saya pikir menjadi pedoman kita. Sehingga dulu ibu sekalian, pada zamannya Umar bin Khattab itu kan termasuk sahabat Nabi yang pemberani. Bahkan ada mengatakan setan pun takut dengan Umar bin Khattab. Setan aja takut, apalagi manusia. Saking dia tegasnya luar biasa. Sehingga pada suatu saat Umar bin Khattab itu begini. Zaman dulu sudah ada pasar, ya, karena memang profesi untuk jual beli itu sudah ada sedari dulu. Ya, bahkan ada sahabat Nabi yang begitu kaya raya karena dia adalah seorang pedagang. Kekayaannya luar biasa. Kalau dagang itu mesti batinnya paling ukeh dan ukeh banget. Sehingga dia pengen bahwa aku tak dodolan dan rugi, tapi nggak pernah rugi karena Allah memang memberikan kemurahan kepada dia. Ya, bahkan satu saat dia itu beli kurma itu harganya mahal. Ya, kemudian kurma itu sengaja tuh dibusukkan supaya aku rugi. Gen rugi caranya piye? Barangku gen tak simpen suwe, bujuan ora payu. Niatnya begitu. Dia tuh pengen supaya rugi gimana caranya, tapi nggak pernah rugi. Sehingga itu yang dijalani. Tetapi qadarullah, pada saat itu kemudian musim ada wabah penyakit. Kayak dulu kita ada wabah penyakit COVID itu ya. Nggak ada obatnya. Ternyata obatnya itu adalah kurma yang busuk. Wah, sehingga orang beli dengan harga yang berlipat-lipat. Akhirnya malah batine, malah untungnya itu berlipat-lipat. Padahal niatnya mau. Ini berangkat dari sahabat itu adalah orang yang jujur, orang yang pintar. Ya. Sehingga kembali kepada Umar tadi, dia pernah melarang orang itu tidak boleh berdagang di pasar kecuali orang itu sudah tahu fikih jual beli. Nah, luar biasa. Dia tahu syariat Islam bagaimana berjual beli. Kalau dia nggak tahu, nggak boleh, karena nanti akan menimbulkan fitnah dan dosa. Maka semua pasti bisa melaksanakan jual beli itu dengan sesuai dengan syariat. Gitu. Saya ingin mengatakan bahwa sesuai dengan syariat bukan hanya dijual beli ya, dalam semua aspek kehidupan begitu gitu ya. Tapi kita ini kan punya profesi diantaranya itu, oleh karena itu mari kemudian
kita berupaya, Bapak sekalian, semangat di dalam kita berupaya, tetapi diiringi dengan kejujuran, diiringi dengan apa ya, ya tadi kejujuran. Saya bilang jujur itu karena jujur itu sudah banyak sekali apa ya aspeknya. Jujur dalam bidang apapun, di dalam kita beraktivitas bidang ekonomi. Begitu. Itulah orang jujur ya, hasilnya juga banyak. Jujur ya banyak. Gitu ya. Surah jujur ya apa-apa lah gitu. Kan yang seni ini tidak jujur itu ya. Oh jangan. Karena memang Allah itu bukan kemudian yang tidak jujur tidak diberi rezeki, bukan. Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang berusaha sesuai dengan kadarnya. Jadi bukan kemudian kalau berlaku tidak baik kemudian juga untungnya banyak lalu berbangga diri, nggak boleh. Itu berarti tidak mengikuti ajaran Islam. Yang tadi Bapak sekalian, kalimat-kalimat yang kita lantunkan tadi di dalam mulai dari surat Al-Fatihah ya, dari ta'awud gitu ya, sampai kemudian kita baca amin gitu ya. Itu kan banyak doa. Doanya banyak sekali dan pada saat kita membaca ayat-ayat itu Allah itu menjawabnya. Oleh karena itu dalam sholat kita baca Al-Fatihah itu jangan diseret-seret, jangan dikebut-kebut, karena Allah menjawab atas kalimat-kalimat ayat-ayat yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Isinya doa yang di situ banyak sekali maknanya. Bahkan itu karena Al-Fatihah itu adalah sebagai yang namanya Al-Fatihah ya. Fatihah itu pembuka ya. Pembuka Al-Quran itu Al-Fatihah itu. Yang itu mesti kita baca paling tidak berapa kali ya sehari ya. Paling tidak berapa kali? 17. Karena setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. Nek rakaatnya orang baca Al-Fatihah tidak sah, intinya begitu. Ibu-ibu sudah luar biasa karena sudah tahu maknanya. Kenapa artinya ya? Jadi pada saat sholat itu sekalipun yang kita baca adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya ini. Bismillahirrahmanirrahim, artinya ini sampai kita amin, kita luar biasa. Tidak banyak saudara kita yang tahu maknanya. Tapi ibu sekalian dilatih setiap pekan hafal. Luar biasa. Karena itu kita teruskan untuk menghafal Al-Fatihah maknanya, nanti ditingkatkan kepada surat-surat pendek yang sering kita baca di dalam sholat. Itu. Waktu saya berapa menit? Masih 20 menit lagi. Saya sambil. Oh. Ya. Baik. Kemudian juga tadi kita juga baca ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian juga surat ayat kursi. Itu ayat-ayat yang memang kita diajarkan untuk kita baca pada saat kita mau tidur, Bu. Tidur. Ajeng sari wuduriin. Kalau bisa, wudhu dulu dalam keadaan suci. Bacalah itu Yasin akhir surat Al-Baqarah, kemudian ada surat Muawwidzan ya, dari Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas kita baca. Ngerti ini terus hari. Ya, tapi itu maksudnya ya, ada hadis yang kalau kita membaca itu nanti kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kita ditemani oleh malaikat, dalam hati kita dijaga oleh malaikat. Kalau kita mau membiasakan itu. Nih, walaupun gampang nih ya abot ya. Abot itu termali nih. Seperti itu nonton itu terus dulu gitu aja ya. Ya. Nanti kalau masih ingat pas mau silakan ya. Coba itu didawamkan. Dawam itu ya diajarkan sehingga kita tidak hanya di malam Kamis saja kita membaca itu, tapi setiap malam kita. Begitu. Itu luar biasa.
Ya, sebab maksudnya di kesempatan kali ini kita dibelajarkan untuk membaca berbagai macam ayat dan sholawat tadi bukan hanya di malam kami saja, tapi menjadi amalan-amalan yaumiyah kita membiasakan itu. Banyak sholawat, ya, kemudian banyak membaca Al-Quran. Baik, itu yang pertama, sekalian. Lalu yang kedua, ini karena kita sedang berada di dalam bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Ruah bu ya, ruah. Bulan Sya'ban. Nek bar Sya'ban itu nopo? Bar bulan Sya'ban Ramadan. Kalau kita ngomong Ramadan itu yang ada di ingatan kita akan melaksanakan ibadah apa? Puasa. Puasa wajib. Puasa wajib. Ya. Kapan kita akan melaksanakan puasa wajib nanti? Jeng nopo? Satu Syawal mungkin bodoh. Ya, kita puasa Ramadan mulai tanggal 1 Ramadan. Ya, 1 Ramadan. Dinone apa pokoknya tanggal 1 terus poso. Rebu atau Rebu. Ya, baik. Nanti insya Allah ada yang mulai hari Senin. Kalau berdasarkan kepada hisab hakiki yang meyakini bahwa bulan sudah di atas ufuk berapapun derajatnya, pokoknya sudah hilal sudah wujud, berarti tanggal 1. Berarti itu nanti hari Senin. Tapi kalau mudemi, bulan ini sendek urung iso dirupiah. Urung ketok ditonton, berarti tanggal 30. Ya wes sesuk tanggal 30 terus besok malamnya baru tanggal 1. Jadi antara Senin Selasa. Monggo nanti meyakini yang mana. Nek sakit Senin tanggal 1 ya terus poso. Ya, diawali tarawih kemudian sahur. Kalau zaman kecil saya dulu sahur kok poso pertama kok sahur salah. Mau urung poso kok nyaur. Padahal nyaur, sahur itu bukan nyaur bahasa Jawa. Sahur. Sahur, bukan nyaur. Dulu kecil saya begitu. Puasa pertama itu reneng mau sahur. Karena sahur dibilang itu nyaur. Wong urung poso kok nyaur. Jadi malam Senin, kalau Seninnya sudah mau puasa, Seninnya itu kita sudah makan sahur. Mboten sak kemayu, rasa kemaki. Aku biasa puasa Senin Kamis ora sahur ora apa-apa, enggak boleh begitu. Nabi mengatakan ya, sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada barokah. Begitu. Yang terpenting sekalian, yang saya sampaikan adalah perlu nggak kita menyiapkan untuk memasuki bulan Ramadan? Perlu apa mboten? Ibu-ibu kalau hari Ahad mau gelaran itu perlu persiapan apa mboten? Perlu banget. Kersani penopo biar apa persiapan segala untuk gelaran? Biar aja yang dijual. Iya. Kalau nggak ada persiapan nanti rasa apa? Nggak jadi gelaran. Kira-kira gitu. Nah, nggone ra ditoto sesuk ya lubiak-lubiak. Gitu nggih. Akhirnya apa? Hasilnya tidak maksimal yang kita harapkan. Jam itu pagi, toto-toto, lihat sudah siap. Nah, ternyata begitu juga sekalian untuk ibadah puasa itu perlu kita siapkan dengan baik. Jangan sampai nggak persiapan begitu tanggal 1 lagi nubiak-nubiak, wah macam-macam kayak terus akhirnya tidak siap. Maka kita siapkan. Ibadah haji itu ada namanya manasik haji. Sebulan lebih latihan itu. Supaya apa? Supaya ngerti haji kuwi rukune, syarate, sunae, wajibe. Kira-kira begitu. Supaya tahu sehingga sampai di sana itu sudah tahu. Oh, ini pakai pakaian ihram. Ngopo pakaian ihram? Sudah tahu. Oh, ini tawaf itu berapa kali? Sudah ngerti bukan sudah disiapkan. Nampaknya juga begitu kita di dalam menghadapi bulan Ramadan. Apa yang perlu disiapkan?
Apa yang disiapkan menghadapi Ramadan? Ilmu. Oh, niat nanti kalau kita malam Ramadan menjelang sahur itu kita niat puasa. Yang pertama adalah kita mempersiapkan hati kita, Bu. Hati, jiwa kita supaya siap senang menyongsong hadirnya bulan Ramadan. Susah nih Ramadan kalau minggu gelaran, rugi ya itu. Hati-hati ini. Nah, mestinya begitu. Hati-hati. Itu berarti semacam tidak mau menerima ini datangnya bulan Ramadan. Maka hatinya ditata, niatnya supaya kita menyambut Ramadan itu dengan hati yang senang dan bergembira. Karena menerima tamu agung namanya bulan Ramadan. Seperti ibu kalau nompo tamu besan, wis toto-totone luar biasa. Kamare dipatut-patut, kursinya ya dirisi-risi, kira-kira gitu ya. Panganane ya disiapin, wedahe sing apa ya Pak sing supaya bisa seneng kira-kira gitu. Ramadan ternyata juga begitu. Perlu persiapan itu. Tadi adalah hatinya ditata supaya kita menyambut dengan senang. Yang kedua apa Ibu? Kemudian kita persiapan ilmu. Ilmu itu ilmu yang terkait dengan ibadah di dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu bisa dengarkan di TV, bisa dengarkan pengajian, kajian sebagainya. Pokoknya dibaca-baca, diingat-ingat. Oh, poso kain ini wajibnya poso rukunnya berluru, siji niat, yang kedua menahan yang batalkan puasa, kira-kira gitu. Oh, sahur ini ya wayahe, sahur ini mandek nek wis adzan ya selasa sahur, kira-kira gitu ya. Wis adzan malah mulai sahur. Ya, jangan. Nek wis wis sotik ya ora mangan, ora ngombe, rasa kumpul dengan istrinya, dengan suaminya. Tahu gitu. Ya, orang oleh ngerasain rasa gibah, orang oleh ngapusi. Tahu Bu, kalau nggak tahu nanti sepenting orang batal poso nih, ngapusi ya apa-apa. Nah nanti pahalanya hilang. Muspro sing poso, bukan berarti batal puasanya, tapi nggak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu persiapan ilmu, Ibu. Kemudian nanti saya ini membawa lembaran ini, catatan penting sekitar Ramadan nanti bisa dibaca-baca. Ini ringkasan saja, ini penting nanti. Kami gak cukup jadi bagian nanti. Lalu yang ketiga persiapan apa? Persiapan fisik. Kalau kita persiapan ilmu tadi akan bisa beribadah dengan benar, maka kalau persiapan fisik kita bisa beribadah dengan lancar, Bu. Badannya sehat, rumahnya juga sudah disiapkan dengan baik, musolanya juga sudah bersih. Pokoknya untuk ibadah Ramadan itu lancar. Jangan dibuat sakit badannya. Nggak ada ya, masa orang sengaja berbuat sakit. Nggak ada. Tapi maksud saya pada menjelang Ramadan itu kita jaga tubuh kita supaya sehat. Lalu yang terakhir adalah persiapan apa? Persiapan harta. Gitu Bu. Lupa kok kalau bisa harta kemana? Ini lagi engkau tinggal infak di dalam bulan Ramadan. Karena infak Ramadan itu pahalanya jauh lebih banyak, kira-kira gitu. Jadi dengan kita mempunyai celengan, menyiapkan nanti untuk persiapan Ramadan, maka kemudian kita bisa lebih banyak beramal. Gitu. Ya membawa bukaan rakitan 1 atau 2 atau 3, kira-kira gitu. Memberikan buka yang berpuasa di mushola, di masjid, kira-kira gitu. Yang pendek kata, dengan persiapan yang bagus, maka kita akan bisa masuk Ramadan dengan bagus. Seperti tadi, ibu sekalian, kalau menjelang hari Ahad, Sabtu pagi sudah menuju ke pasar, bawa sabu macam-macam itu menyiapkan. Sore ini wis nopo panggonane di mana sudah disiapkan. Malamnya ibarat nggak tidur karena menyiapkan segala sesuatunya. Itulah gambarannya, kita menyambut Ramadan juga perlu dengan persiapan. Berarti sekarang tanggal pinten ya? Saban tanggal berapa sekarang? Tanggal 19. Berarti puasanya berapa hari lagi? Umur Saban ini 19, berarti tinggal 11 hari. Kesedaran apa mencedak?
Nah, kalau jejak monggo kita menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Moga-moga Allah memberikan kesempatan pagi pada kita untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, kemudian kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Amin ya robbal alamin. Saya pikir itu sekalian sekedar untuk mengingatkan kita semua. Kalau ada salahnya mau dimaafkan, kalau ada kurangnya ya ditambah di kesempatan yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak dan Ibu dipersilakan.